Satu ayat lebih baik daripada 100 rakaat. Kemudian satu bab lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tasbih, dan yang lain-lain. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda li kepadaku Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla semoga melimpahkan rahmatu ta'zim Allahu oleh Allah alaihi kepadanya Rasulullah wasallama, dan semoga memberikan keselamatan kesejahteraan oleh dia Allah kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la an tadwa fa ta'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. La an tadwa, sungguh sekiranya berpagi-pagi oleh engkau, artinya bersegera, sungguh sekiranya bersegera oleh engkau, fata'allama, lalu belajar oleh engkau, ayatan, pada satu ayat, min kitabillahi, daripada kitabnya Allah, khairun, yaitu lebih baik, laka, bagimu, min antusalliya, daripada sekiranya sholat oleh kamu, mi'ata rak'atin, pada sholat sebanyak 100 rakaat. Coba kita renungkan, mempelajari satu ayat saja, satu ayat tapi dipelajari, bukan hanya sekedar dibaca. Dipelajari satu ayat min kitabillahi, daripada kitabnya Allah, khairun, yaitu lebih baik, khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Mengapa mempelajari satu ayat saja bisa lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 100 rakaat? Jawabannya adalah karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib, fardu wajib, dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan kalau sholat sunnah tetap sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Oleh sebab itulah melaksanakan kefarduan, melaksanakan kewajiban itu tetap pahalanya lebih besar daripada melaksanakan kesunahan-kesunahan. Oleh sebab itulah mari kita utamakan yang fardu lebih dahulu. Kita utamakan yang wajib lebih dahulu, yang wajib kita jalankan, kemudian setelah itu kita baru melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena yang wajib adalah menjadi modal pokok. Modal pokok, seperti kita berdagang, itu punya modal pokok, itu menjalankan kewajiban. Sedangkan kesunahan itu adalah keuntungan, laba. Nah, bagaimana bisa kita punya laba kalau tidak memiliki modal pokok? Kan sulit. Oleh sebab itulah mari kita fokus untuk thalabul ilmi. Seperti contoh niat menghafalkan satu hadis ini atau memahami satu hadis ini dengan niat thalabul ilmi itu sama. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an tadwa fa ta'allama baban minal ilmi umala bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya al-faraqatin. Wala an tadwa, dan sungguh sekiranya berpagi-pagi oleh engkau, bersegera oleh engkau, fa ta'allama, lalu belajar oleh engkau, baban, pada satu bab saja. Belajar pada satu bab minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan. Umila bihi, yang diamalkan, bihi, terhadap ilmu pengetahuan itu, aulam yu'mal, atau belum diamalkan. Khairun, yaitu lebih baik, min antusalliya al-faraqatin, daripada sekiranya sholat oleh kamu sebanyak 1000 rakaat. Nah, coba kita bayangkan, mempelajari satu bab saja daripada ilmu pengetahuan. Satu bab itu sudah diamalkan atau belum diamalkan, hanya sekedar teori saja misalnya. Ilmunya hanya sekedar teori. Ya sabda Rasulullah begitu. Wala an taqwa fa ta'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal. Yang sudah diamalkan atau belum diamalkan, khairun, yaitu lebih baik, min an tusalliya, daripada sekiranya sholat oleh engkau al-faraqatin sebanyak 1000 rakaat.
Mengapa bisa seperti itu? Ya sekali lagi, kalau tadi bandingannya satu ayat, kita belajar misalnya satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, kan satu ayat nih. Bukan yang sekedar dibaca tapi dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim, bismi. Kenapa itu awalnya bi ismi? Kok ada huruf alifnya hilang? Awalnya kan bi ismi. Karena artinya bi ismi dengan nama Allah, dengan nama Allah. Nah, bagi orang yang tidak belajar, kan langsung saja menirukan Quran terjemah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut, ada kata-kata menyebut. Nah, kalau kita renungkan, di mana di situ ada kata-kata menyebut? Kan tidak disebutkan bidzikrismillah, bidzikrismillah, tidak begitu. Tetapi bismillah, 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 dengan nama Allah. Nah gitu. Kenapa ismi dicairkan? Karena dicairkan oleh ba. Kenapa Allah dicairkan juga? Karena dicairkan menjadi mudhof ilaih dengan ismi. Ismi mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, ini kita mempelajari begitu. Mempelajari begitu kita tahu tentang mengupas Al-Quran. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman mengapa ini tambahan dua huruf, yaitu mim alif dan nun. Rahman. Rahman itu ada tambahan alif dan nun dari kata-kata rahimah. Sedangkan rahim tambahnya satu huruf dah saja, yaitu ya, misalnya ya, rahim, ra, ya, mim. Jadi Al-Rahman tambahnya dua huruf, Ar-Rahim tambahnya satu huruf. Nah gini, ini disebut mempelajari satu ayat. Nah, kita termasuk orang yang paling rugi kalau seandainya mempelajari satu ayat begini aja sudah malas. Mengapa? Ya karena setan itu lebih pintar menggoda manusia. Ditambah itu nafsu menolak. Nafsu itu ngajaknya kan santai-santai. Nafsu menolak, setan menggoda, udah akhirnya nonton gambar-gambar yang nggak jelas, video-video yang nggak jelas setiap hari begitu. Ilmunya nggak tambah-tambah. Inilah salah satu kerugian kita. Padahal mencari ilmu itu satu saat, satu jam itu lebih baik. Thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin, sabda Rasulullah di dalam hadis yang lain. Thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Mencari ilmu satu saat saja itu lebih baik daripada sholat malam. Sholat malam semalam suntuk, min qiyami lailatin. Ini sholat malam semalam suntuk. Wa thalabul ilmi yawman khairun minasyami thalathati ashhurin. Dan mencari ilmu satu hari, khairun, yaitu dari baik minasyami daripada puasa thalathati ashhurin sebanyak 3 bulan. Coba bayangkan, bisakah kita ini puasa 3 bulan? Masya Allah. Tetapi kalau ada orang yang puasa 3 bulan itu pasti heboh. Wah, dia puasa 3 bulan, heboh. Tapi kalau ada orang mencari ilmu nggak ada yang heboh, karena memang itulah pinternya setan, pandainya setan untuk menghiasi manusia. Nah, setan apakah pinter? Lah banyak ustadz yang mengatakan setan itu pinter. Setan iblis itu bukan pinter, licik. Jadi mereka itu licik. Kalau seandainya setan dan iblis pinter, ya Nabi Adam kalah. Nah, yang pinter itu Nabi Adam, yang pinter itu manusia. Kalau iblis zaman dulu itu ahli ibadah. Seperti Nabi Allah Adam itu tidak ahli ibadah, lebih kalah dengan malaikat. Malaikat lebih ahli ibadah. Tetapi mengapa Nabi Adam bisa diangkat derajatnya oleh Allah melebihi para malaikat? Karena ilmunya Nabi Adam. Karena Allah telah memberikan ilmu pada Nabi Adam, yaitu 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga derajat Nabi Adam lebih tinggi daripada malaikat. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia anak cucu Adam kita harus ngaji, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 218. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.